Pengurus Wilayah Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 oleh Sekretaris Jenderal Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia kepada Ibu Dewi Saka, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera buat kita bersama. Surat keputusan nomor 177/KPTS/01-1/DPRFB/6/2024 tentang penetapan Dewan Pengurus Wilayah Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur masa bakti 2024-2029, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Perkumpulan Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia nomor 177/KPTS/01-1/DPRFB 6/2024 tentang penetapan Dewan Pengurus Wilayah Perkumpulan Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia Nusa Tenggara Timur masa bakti 2024-2029. Membentuk Dewan Pengurus Wilayah Perkumpulan Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia DPWIP Nusa Tenggara Timur dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini. Kedua, struktur organisasi pengurus Dewan Pengurus Wilayah Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia DPWIP Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 di atas mempunyai tugas dalam lampiran 3 keputusan ini. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan dan perubahan sebagaimana mestinya. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2024. Ketua Umum Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia Tri Wahyu Widodo. Lampiran surat keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Susunan Dewan Pengurus Wilayah Perkumpulan Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia DPWIP Nusa Tenggara Timur masa bakti 2024-2029. Dewan Penasehat 1. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 3. Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa Sekretaris Dewan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk susunan Dewan Pengurus yang akan kami sebutkan, mohon dapat mengambil tempat. Ketua Arabinaya LL Lamba. Wakil Ketua Octavianus G. Tena. Sekretaris Leonardo AZR Langgodai. Bendahara Justin E. Toka. Koordinator Divisi 1 Organisasi dan Keanggotaan Susana I.H. Lukas. Koordinator Divisi 2 Perlindungan Hukum Frans Budiman Johannes. Koordinator Divisi 3 Komunikasi dan Informasi Patricia Y. Jamil. Koordinator Divisi 4 Kemitraan Arya Sudarmono. Koordinator Divisi 5 Pengembangan Profesi Bobby L. Da Costa.
Koordinator Divisi 6 Diklat Indri Mayasari Susetio. Anggota Divisi 1 Organisasi dan Keanggotaan 1 Anwar Harijana, 2 Julius M. Nakmova, 3 Elisianus R.A. Panjuka. Anggota Divisi 2 Perlindungan Hukum 1 Theodara M.S. Bana S. 2 Ahmad Karno, 3 Heldrianti ISD Tafiu. Anggota Divisi 3 Komunikasi dan Informasi 1 Emilia Adam, 2 Jefferson P. Lolang, 3 Yohanes P. Langgodani Kerap. Anggota Divisi 4 Kemitraan 1 Dinar Susanto, 2 Trisianus HR Ado, 3 Roberto SD Damanau. Anggota Divisi 5 Pengembangan Profesi 1 Iwayan Aswino Widyastika, 2 Amalebu Raya Julius, 3 Margaret S. Sirituka. Anggota Divisi 6 Diklat 1 M. Afandi Mohdar, 2 Rato Hangku Gagan, 3 Daniel MPF Silva. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2024, Ketua Umum Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia Tri Wahyu Widodo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat bersama. Persiapan pelantikan kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional IPI, disilakan menempati tempat di depan. Kata-kata pelantikan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional IPI. Saya, Ketua Umum Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, sebelum saya mulai mengambil janji, saya ingin bertanya, apakah saudara Arabinaya LL Lamba dan kawan-kawan Dewan Pengurus Wilayah IPI Provinsi NTT periode 2024-2029 bersedia diambil janji? Menurut agama, janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir, juga penting sekali disadari bahwa janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Janji ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya, dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Janji ini adalah janji terhadap Tuhan dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Untuk yang beragama Islam, tirukan kata-kata saya, demi Allah saya berjanji. Untuk yang beragama Kristen, tirukan kata-kata saya, demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya
akan setia dan taat kepada negara Republik Indonesia, bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara, institusi dan organisasi daripada kepentingan saya sendiri, bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan jabatan yang dipercayakan kepada saya, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara, bahwa saya akan semaksimal mungkin menjalankan program kerja Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia periode 2024-2029. Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya, pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juli 2024, saya, Ketua Umum Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, dengan resmi mengukuhkan saudara dalam jabatan masing-masing sesuai dengan putusan SK Perkumpulan Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia nomor 177/DPS-01-IP/IP/Romawi 6/2024. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Terima kasih. Dilanjutkan dengan penyerahan pataka dari Ketua Dewan Pengurus Nasional IPI kepada Ketua Dewan Pengurus Wilayah IPI Provinsi Nusa Tenggara Timur. Diberikan kepada Ketua Dewan Pengurus Wilayah IPI Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama pengurus yang telah dilantik. Penandatanganan berita acara pelantikan berturut-turut. Yang pertama, Ketua Dewan Pengurus Wilayah IPI Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya para saksi. Yang pertama, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi kedua, Sekretaris Jenderal IPI. Saksi ketiga, Sekretaris Utama IPI.
Sekretaris Utama LKPB, disaksikan oleh penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang terakhir oleh Ketua Umum Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Dilanjutkan dengan serah terima surat keputusan dari Ketua Dewan Pengurus Nasional IPI kepada Ketua Dewan Pengurus Wilayah IPI Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kami mohon hormat kepada penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk foto bersama. Para juru foto kami silakan untuk mengabadikan momen ini. Nanti ada 2 sesi, setelah itu mohon izin kepada para pengurus untuk membelakangi Bapak Ibu sekalian dan juga kepada seluruh tamu undangan mohon berdiri. Terima kasih. Selanjutnya mohon dan hormat kepada Bapak Ibu undangan untuk berdiri, kepada para kameramen untuk berada di atas podium. Di atas panggung kami silakan. Kameramen kami silakan. Selanjutnya diangkat tangan huruf L, kami silakan. Semua ya, mohon izin. Terima kasih, foto bersama selesai. Kami silakan kembali ke tempat duduk. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami kasih, selanjutnya kita dengarkan bersama keynote speech oleh Ketua Umum Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Kepada Bapak Tri Wahyu Widodo disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pejabat gubernur NTT Bapak Aidya GL Kaleke. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Provinsi NTT Bapak Kosmas Dilana. Yang kami hormati Sekretaris Utama KPP Bapak Iwan Hermawan.
Dan yang saya hormati Direktur Advokasi LKPP Bapak Ervendi Darmasyaputra. Yang saya hormati PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang Ibu Novita Peonai. Dan yang saya hormati Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten PTU Bapak Tri Dimas Polim. Dan yang saya hormati para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi NTT dan para pimpinan perangkat daerah sekabupaten kota lingkup Provinsi NTT. Saya pada kesempatan hari ini sangat berterima kasih dan berbahagia. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali, suatu kehormatan dan kebanggaan bagi organisasi profesi IFPI, karena pemerintah Provinsi NTT mau dan bersedia serta berkenan untuk memfasilitasi pelantikan DPW IFPI NTT pada acara rapat koordinasi pengadaan PBJ Provinsi NTT. Ini suatu hal kebanggaan tersendiri bagi kami, organisasi profesi IFPI. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, organisasi profesi IFPI didirikan sejak tahun 2016 di Surabaya dan sudah menginjak ke 8 tahun. Organisasi profesi IFPI juga disahkan berdasarkan Permen 4 RB nomor 29 tahun 2020, yang mana di sana disampaikan bahwa organisasi profesi pengadaan barang jasa adalah Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia atau disingkat IFPI. Ada yang membaca IFPI. Jadi Pak Direktur LKPP menyampaikan membaca ini bukan IFPI, tapi IFPI. Jika latar belakang kita mendirikan organisasi profesi sebenarnya mendahului dari peraturan pemerintah yang kalau tidak salah nomor 11 tahun 2017 dan yang terbaru nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS. Di sana diwajibkan bahwa seluruh fungsional tertentu harus ada di dalam naungan organisasi profesi masing-masing. Saya kalau melihat setiap pelantikan DPW IFPI di seluruh Indonesia, dan DPW IFPI NTT ini adalah DPW IFPI yang ke-21 dari rencananya 38 DPW IFPI. Pembentukan DPW IFPI NTT ini sudah terjeda waktu selama 2 tahun. Waktu itu masih kepala bironya Bapak Sipri Kelen. Beliau mendapatkan anugerah sebagai fasilitator kehormatan. Kebetulan bersama saya menerima di LKPP pada tahun 2021. Beliau menyampaikan cita-citanya karena mengetahui bahwa di PBJ ada organisasi profesi namanya IFPI. Dan tadi saya datang mendarat di NTT ini baru pertama kali. Bukan seumur hidup ya, karena nanti akan berulang lagi. Bumi NTT adalah bumi yang penuh kedamaian. Kesan saya pertama datang itu, saya berangkat dari Jakarta jam 2 pagi dini hari. Saya berupaya untuk menghadiri, karena ini adalah salah satu bentuk motivasi bagi para fungsional PBJ yang ada di NTT, bahwa kita sebagai fungsional PBJ memiliki organisasi profesi, dan semua teman-teman apabila sudah bergabung dalam organisasi profesi IFPI
memiliki banyak saudara dan banyak teman di 20 DPW IPI yang lain. Saya berharap para pengurus yang sudah dilantik pada saat hari ini, pagi ini, memberikan tadi dalam sumpah yang saya sampaikan ada dengan rasa ikhlas dan kejujuran. Dan kalau kita lihat dari Mars IPI, kita menuju Indonesia yang berkemajuan, pengadaan yang kredibel. Kalau disambungkan dengan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, itu saya agak terenyuh. Kita baru 21. Di NTT ini banyak kepulauan. Tadi saya dengan Pak Sekda ya, banyak kepulauan di NTT sendiri. Belum lagi di seluruh Indonesia ada beribu-ribu pulau. Dan kita sebagai rakyat Indonesia harus bangga bahwa Indonesia terdiri dari ribuan pulau, suku bangsa dan bahasa menjadi satu kesatuan dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan organisasi profesi IPI ikut mengambil bagian dalam rangka untuk merekatkan persatuan dan kesatuan itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita berbagi informasi, khususnya PBJ, supaya apa? Memberikan solusi, sharing informasi, menjadi bagian sebagai problem solving, bukan troublemaker. Jangan sampai ada dikotomi nanti para pengurus DPW IPI yang sebagai pengurus nanti merasa eksklusif. Wah, saya dilantik sebagai pengurus gitu ya. Perlu diketahui bahwa pengurus ini nanti tugasnya adalah menjadi katalisator para fungsional PBJ. Tadi saya melihat kepengurusannya mewakili ya seluruh dari kabupaten kota yang ada di NTT. Di situ mencerminkan bahwa semua informasi terkait PBJ harus diketahui dan dipahami oleh seluruh fungsional PBJ melalui organisasi profesi DPW IPI NTT. Sekali lagi saya berharap para pengurus yang telah dilantik teruslah semangat. Jangan merasa pekerjaan yang kita lakukan itu menjadi beban. Seperti Bu Sekjen kita ini, Bu Dewi Sandra, beliau berangkat dari Jakarta jam 2 pagi, tapi awalnya berangkat dari Sumatera Barat jam 5 sore, meninggalkan keluarga. Kebetulan suaminya baru sudah menjadi doktor dan beliau meninggalkan demi organisasi profesi IPI. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Bu Dewi Sandra. Bu Dewi Sandra ini juga akan menyusul mengambil program doktor. Saya berharap organisasi profesi IPI ini juga menjadi sharing ilmu dan informasi. Terakhir nanti ada fungsional PBJ jenjang utama. Saya berharap nanti apabila ada beberapa fungsional PBJ yang di daerah tidak bisa menjadi madya karena mungkin beberapa persyaratan jenjang madya itu kan ada KPBU, tender nasional, terintegrasi, itu nanti akan dinaikkan ke utama. Jadi ada harapan di daerah, kalau saat ini di NTT baru hanya ada satu ya, yaitu ketua DPW IPI NTT. Nanti akan disusul dengan yang lain seperti itu. Begitu saja yang saya dapat sampaikan. Harapan saya, spirit perjuangan IPI yang kita bentuk tahun 2016 di Surabaya terus akan menjiwai semua pengurus DPW IPI yang ada di Indonesia dan akan bertambah sebanyak provinsi yang ada di Indonesia. Sementara hari ini baru 38. Ada kemungkinan bisa lebih.
Jumlah DPIP akan sesuai dengan jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Demikian, mohon maaf lebih kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami kasih, selanjutnya sambutan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan hormat kepada Bapak Iwan M. Iwan, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam, safe. Baik, yang terhormat Jabat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Ayodhya, saya hormati Pak Sekda Provinsi NTT, Pak Osmas, dan saya hormati para pimpinan PPD, staf ahli, kemudian juga Bapak Ibu Asisten, para perwakilan kepala BKD, kepala anggota PBJ Kabupaten Kota seprovinsi Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati Bapak Direktur Advokasi Umum Daerah, Pak Pendi Dharma Putra. Yang saya hormati juga unsur dari Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP yang hadir. Kemudian juga tentunya yang saya hormati Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa Sekda Provinsi NTT, KPLT, Bapak Adelino dan Sekretaris selaku Ketua Panitia, juga Dewan Pengurus Pusat IPI, Pak Tri, Busandra, dan yang lain. Kemudian juga tentunya seluruh perwakilan Kabupaten Kota seprovinsi NTT, serta hadirin peserta rakor KPBJ tingkat Provinsi NTT yang berbahagia. Sebenarnya saya ingin mengucapkan terima kasih tentunya Pak PJ Gubernur kepada pemerintah Provinsi NTT selaku penyelenggara kegiatan ini, dan atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memilih pilihan PPPD kegiatan ini. Saya sebelum berangkat ke sini mendapatkan pesan dari Pak Kepala. Saya ketemu dulu dan izin untuk tugas ke sini. Beliau menyampaikan secara khusus salamnya buat seluruh pimpinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Bapak Hendra Hadi secara dengan penuh rasa hormat memberikan salam kepada Ibu semuanya. Baik, kemudian juga tentunya suatu kehormatan bagi saya untuk dapat berdiri di sini dan memberikan arahan serta menyampaikan beberapa hal yang saya kira cukup penting terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Saya juga ingin memberikan apresiasi dan atensi dan komitmen pimpinan beserta seluruh bagian dari perangkat daerah di Provinsi NTT ini dalam mewujudkan pengadaan barang jasa yang lebih baik, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, serta upaya dan komitmennya dalam mendorong pemberdayaan usaha mikro kecil dan koperasi di Provinsi NTT ini melalui tingkat lokal. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
saya ingin menyampaikan poin-poin highlight yang selalu disampaikan oleh Pak Kepala LKPP di berbagai kegiatan. Dan saya kira karena sering diulang-ulang materi ini, maka itu indikasikan, menunjukkan bahwa betapa pentingnya untuk kita perhatikan secara bersama-sama apa yang menjadi arah kebijakan hari ini dan ke depan dari sistem pengadaan barang jasa pemerintah ini. Oke, di layar pada Ibu dapat melihat bahwa ada 5 fokus kinerja pengadaan barang jasa pemerintah sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Yang pertama adalah terkait dengan belanja pro-PDN dan usaha mikro kecil dan koperasi. Bagaimana meningkatkan penggunaan produk dalam negeri sudah menjadi tema pokok dari kebijakan pengadaan ini. Yang kedua adalah meningkatkan porsi pelaku usaha mikro kecil dan koperasi. Kemudian yang ketiga tentunya bagaimana mewujudkan proses pengadaan ini yang transparan, bersih dan bebas dari KKN. Yang keempat, memaksimalkan efisiensi belanja pemerintah. Dan yang kelima, mempercepat penyerapan anggaran untuk lebih cepat berdampak pada masyarakat. Nah, ini juga pernah dilakukan kajian dampaknya pada tahun 2023 bahwa setiap 400 triliun belanja PDN itu akan berdampak pada penyerapan 2 juta tenaga kerja lebih. Kalau angka pastinya sekitar 2,6 juta. Dan mungkin pertumbuhan ekonomi antara 1,5 sampai 1,8%. Tentunya dampak makro ini akan juga dirasakan oleh teman-teman di seluruh pemerintah daerah. Namun tentunya belum ada pengukuran yang lebih detail sampai ke tingkat pemerintah daerah. Mengapa demikian, Bapak dan Ibu? Di layar Bapak dan Ibu dapat melihat bahwa belanja pengadaan nasional, pengadaan barang jasa pemerintah ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sebesar 52% peningkatannya sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dari 806,6 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 1.226 triliun rupiah pada tahun 2023 dan sampai dengan bulan Juni ya, tahun berjalan ini sudah mencapai 1.153 triliun. Kita bisa melihat sampai dengan akhir tahun tentunya akan semakin meningkat lagi seiring dengan adanya perubahan anggaran di Kementerian Anggaran Pemerintah Daerah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, selanjutnya kami juga ingin menyampaikan sebagai overview dari kinerja pengadaan barang jasa nasional ini. Tadi sudah disampaikan mengenai rencana umum pengadaan yang meningkat 52,3%. Kemudian juga pada saat yang bersamaan di tahun 2022 dan 2023 realisasi penyedia juga meningkat dari 509 triliun menjadi 644,9 triliun. Kemudian realisasi penggunaan produk dalam negeri secara agregat nasional ini ya walaupun belum mencapai target Impres nomor 2 tahun 2022 yaitu realisasi PDN itu minimal 95%, tapi tahun 2023 ya sudah mencapai angka psikologis 90,3%. Dan tahun 2024 sampai bulan Juni ini sudah hampir mendekati angka 90%. Mudah-mudahan di akhir tahun 2024 target Impres 2 tahun 2022 ini dapat tercapai. Kemudian berikutnya adalah realisasi usaha mikro kecil dan koperasi ya. Sebagaimana tercantum dalam Impres 2 tahun 2022 bahwa minimal realisasi dan pelaksanaan belanja pengadaan untuk UMKM ini adalah 40%. Dan tahun 2023 kita semua ya sudah melampaui target yang ditentukan di dalam Impres tersebut. Tahun anggaran 2024 sampai bulan ini sudah menginjak angka 31,1%. Diharapkan tentunya nanti di akhir tahun tentunya akan melampaui apa yang menjadi capaian tahun 2023. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, seiring dengan hal tersebut, ya, maka kita juga hari ini sudah melakukan upaya-upaya melakukan transformasi regulasi
pengadaan barang jasa pemerintah dan akan mulai bertransformasi menjadi ya, pengadaan barang jasa publik. Ya. Ini juga kita sudah menyusun RUU tentang pengadaan barang jasa publik ini sesuai dengan amanat Impres 2 tahun 2022 bahwa LKPP perlu segera menyusun RUU tentang pengadaan barang jasa publik ini. Tentunya RUU pengadaan barang jasa publik ini telah menjadi salah satu daftar prioritas dalam prolegnas prioritas tahun 2023 dan dilanjutkan pada prioritas prolegnas tahun 2024. Kemudian penyusunan naskah akademik juga telah selesai dan hari ini juga sudah dilakukan pemarapan seluruh menteri terkait. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, kemudian juga kami juga ingin meng-highlight ya, perubahan hari ini dan ke depan tentang transformasi digital dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi LKPP yang melalui Perpres nomor 17 tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital di bidang pengadaan barang jasa pemerintah ini telah bekerjasama dengan PT Telkom untuk menyelenggarakan sistem pengadaan secara elektronik dan sistem penugasan ini meliputi aspek pendanaan, pengintegrasian, serta pengoperasian ya, dan pelaksanaan ini sudah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, Perpres 17 ini tentunya berdampak besar ya, kepada seluruh insan pengadaan Indonesia, tidak hanya terhadap insan pengadaan Indonesia, tetapi juga kepada aspek-aspek pembangunan Indonesia. Tindak lanjut dari percepatan transformasi digital ini, Pak PJ ingin melaporkan bahwa telah terbit putusan Kepala LKPP nomor 127 tahun 2023 tentang penetapan dokumen rencana percepatan transformasi digital ya, yang terdiri dari dokumen rencana teknis dan rencana umum. Yang kedua adalah telah terbit juga Peraturan Menteri Keuangan nomor 117 tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak untuk kebutuhan mendesak yang berlaku pada LKPP. Ya, jadi ini ada PNBP tapi tidak dibebankan kepada usaha mikro kecil. Ya. Kemudian berikutnya adalah pengembangan katalog elektronik Persinam. Ya. Tujuan dari pengembangan katalog Persinam ini adalah meningkatkan belanja produk dalam negeri dan UMK. Yang kedua, meningkatkan efisiensi belanja negara, mempercepat proses pengadaan dan mewujudkan transparansi proses pengadaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berikutnya juga bahwa katalog Persinam ini telah di-launching ya, pada tanggal 28 Maret 2024 ya. Piloting katalog Persinam ini dilakukan kepada 5 kementerian lembaga dan pemerintah daerah, 3 kementerian lembaga dan 2 pemerintah daerah. Ya. Ditargetkan katalog Persinam ini dapat digunakan oleh kementerian lembaga pada akhir tahun 2024. Ya. Mudah-mudahan Pemprov NTT nanti akan menjadi bagian dari generasi pertama penerapan katalog Persinam ini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan pengembangan katalog menjadi Persinam ini. Yang pertama adalah sistemnya lebih modern, transparan dan sederhana bagi semua. Meningkatkan jumlah tayang produk dengan sistem yang lebih responsif, meningkatkan nilai transaksi dengan sistem yang telah end-to-end, dan memperluas penggunaan e-katalog dengan ketahanan sistem yang lebih tangguh. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekilas ingin menyampaikan fitur pada e-katalog Persinam ini. Ya. Ada beberapa fitur unggulan, salah satunya adalah yang ingin saya highlight adalah adanya e-audit. E-audit ini merupakan pengawasan transaksi elektronik yang dilengkapi informasi transaksi pengadaan yang dipakai mengetahui perilaku anomali seperti perubahan harga, kemudian juga kecepatan status transaksi yang sama dan berulang. Ya, ini juga menjadi early warning system bagi para aktif untuk melakukan klarifikasi. Ya. Ada 4 fokus pengawasan fitur audit. Yang pertama tadi, ya, pembelian berulang dengan penyedia yang sama terafiliasi. Yang kedua, proses kesepakatan negosiasi yang relatif cepat dan instan tentunya terbaca di sistem. Yang ketiga, pembelian produk yang baru saja ditayangkan. Kemudian yang keempat, penaikan harga yang tidak wajar dalam transaksi. Ini juga sebagai early warning system dan kehati-hatian bagi
integrasi pembayaran pada katalog elektronik ini. Ya. Untuk versi 6 ini sudah diawali dengan integrasi pembayaran dengan APBN. Ya. Yang sekali lagi pilot ini yang tersebut untuk 3 kementerian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek, serta LKPP, serta dimulai dari pengadaan yang berisiko kecil ya, dan nilai kecil, yaitu pembayaran dengan menggunakan mekanisme UP dengan maksimal transaksi 200 juta kepada satu penyedia dalam satu surat usaha. Itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini juga kami menyampaikan overview mengenai kinerja e-katalog. Ya. Jadi Pak PJ, saya kira Pak PJ sudah mengikuti perkembangannya sejak jadi Sesmen Marves. Dan sekarang bahwa atas dukungan Kemenko Marves kita juga meraih kinerja e-katalog ini. Ya. Produk daya katalog ya tahun 2022 meningkat ya, sebenarnya dari sekitar 200.000 menjadi 2,4 juta produk. Tahun 2023 melampaui target Impres 2, target 5 juta tercapai 7,5 juta, dan tahun berjalan hari ini ya bulan Juni sudah mencapai 8 juta. Ingin dengan nilai transaksi katalog yang meningkat sangat besar juga ya. Kita targetkan sebenarnya kemarin di tahun 2023 itu target sampai dengan 500 triliun rupiah gitu ya. Namun upaya itu kita tetap jadikan high goal untuk mencapai target dengan upaya-upaya maksimal yang dapat kita lakukan di dalam transaksi katalog dengan melibatkan seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah, sehingga transaksi katalog meningkat dari 83,6 triliun tahun 2022 menjadi 196,7 triliun pada tahun 2023. Dan hari ini di bulan Juni angkanya sudah mencapai 134,6 triliun rupiah. Mudah-mudahan di akhir tahun 2024 akan mendekati angka 300 triliun. Kemudian juga berikutnya adalah tentang pemanfaatan metode e-purchasing. Ya. Kita tahun 2023 menerbitkan surat edaran kepada seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah agar mereka melakukan minimal 30% dari belanja pengadaannya dilakukan melalui e-purchasing. Tahun 2023 surat edaran tersebut ternyata berdampak dan melampaui target di dalam himbauan tersebut ya. Sehingga capaiannya menjadi 30,5% tahun 2023. Tahun 2024 perangkat naik sampai Juni ini sudah ada di angka 33,1% pemanfaatan metode purchasing dalam belanja pengadaan barang jasa pemerintah. Bapak dan Ibu yang saya hormati ya, dan tidak kalah pentingnya dan selalu kami sampaikan secara berulang-ulang dari berbagai kesempatan baik oleh pimpinan maupun oleh Pak Direktur advokasi pemerintah daerah tentang pentingnya konsolidasi pengadaan barang jasa pemerintah. Ya. Ini konsolidasi pengadaan barang jasa pemerintah ini untuk daerah misalnya kita juga punya pengalaman ya, di bawah bimbingan Pak Direktur advokasi pemerintah daerah, misalnya konsolidasi pakaian dinas dan seragam Provinsi Jawa Tengah. Ini versi EPC ini sebesar 106,3 miliar rupiah. Ini juga bisa diduplikasi sebenarnya ke provinsi lain di Indonesia karena best practice-nya sudah ada. Yang kedua adalah konsolidasi aspal hutan Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, ini potensi EPC ini sebesar 59,8 miliar rupiah. Ini juga bisa diduplikasi di seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian baru-baru ini Pak Kepala LKPP telah menandatangani surat edaran bersama tentang mengenai pengadaan barang jasa pada BLUD agar mengikuti proses bisnis di masing-masing BLUD. Ya. Ini surat edaran bersama ini nomor 2 tahun 2024 yang beberapa hari yang lalu telah di-launching oleh Kepala LKPP dan Menteri Dalam Negeri. Intinya adalah SEB ini sebagai panduan dalam menyusun peraturan kepala daerah dan peraturan pemimpin BLUD di sektor kesehatan tentang pelaksanaan pengadaan barang jasa di BLUD. Yang kedua juga sebagai pedoman untuk menyusun peraturan kepala daerah sehingga bisa memayungi pelaksanaan pengadaan barang jasa pada BLUD di seluruh sektor. Kemudian yang ketiga adalah peraturan pemimpin BLUD mengatur teknis pengadaan barang jasa di BLUD-nya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, sekilas secara agregat ya, tentang strategi konsolidasi pengadaan ini mengapa perlu kita segera gaungkan dan terus-menerus kita upayakan terutama di lingkup pemerintah daerah karena pengalaman kita bahwa strategi konsolidasi pengadaan ini
dapat memaksimalkan efisiensi. Misalnya, konsolidasi pengadaan tahun 2022 yang dilakukan oleh KPP dari total 46,3 triliun, total efisiensinya besar sebesar 1,81 triliun atau sebesar 28,6%. Untuk pengadaan laptop Chromebook dan laptop dan sisi perkantoran. Kemudian tahun 2023 konsolidasi pengadaan dengan total 46,76 triliun, total efisiensinya 2,26 triliun atau sebesar 33,4%, meliputi 7 produk, ya, dari SD 2 dimensi, laptop PDR sampai dengan pakaian dinas dan seragam sekolah tadi ya, di BKB instan. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, izin saya menyampaikan progres realisasi tahun anggaran 2024 khususnya terkait dengan belanja melalui purchasing ya, oleh pemerintah daerah. Nah, ada kabar baik di sini bahwa di purchasing pemerintah provinsi kita membagi dua kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok berdasarkan nilai nominal. Ya. Kalau berdasarkan nilai nominal, maka daerah sisi purchasing tertinggi adalah provinsi DKI Jakarta, yang kedua provinsi Kalimantan Selatan, dan yang kelima adalah provinsi. Sedangkan bila mana kita melihat secara proporsional ya, besarnya presentasi purchasing terhadap realisasi belanja penyedia di provinsi tersebut, maka yang paling besar adalah provinsi Maluku Utara, yang kedua provinsi Sulawesi Selatan, dan yang ketiga adalah provinsi Nusa Tenggara Timur. Realisasi purchasingnya secara proporsional sudah ada di tingkat 3 besar di tingkat provinsi. Oke, baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentunya upaya-upaya yang telah kita lakukan bersama antara Pemprov Nusa Tenggara Timur dengan LKPP tentunya akan menjadi poin penting bagi kita untuk menjadi perhatian dan selalu kita lakukan secara berkesinambungan. Dan yang terpenting Bapak dan Ibu, ya, selaku pelaksana pengadaan barang jasa di lingkungan provinsi maupun kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur ini, antara lain tentunya kita akan selalu berupaya terkait dengan tingkat kematangan KPBJ yang saat ini perlu dioptimalkan. Tentu saja dengan arahan dari LKPP, khususnya Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan yang hadir hari ini juga akan menyampaikan nanti detailnya. Selaku unit organisasi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap pengembangan KPBJ dan SDMPBJ di setiap daerah. Yang kedua, kemudian terkait dengan optimalisasi penggunaan produk dalam negeri melalui katalog. Saya harap dapat terus ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak usaha mikro kecil dan operasi di lingkungan provinsi Nusa Tenggara Timur, dan saya kira akan menjadi mentor dan menjadi coaching bagi pemerintah kabupaten kota di lingkup provinsi Nusa Tenggara. Selanjutnya terkait dengan mitigasi risiko dalam pengadaan barang jasa pemerintah dan manajemen risiko diharapkan dapat meminimalisir terjadinya hambatan dan masalah yang mungkin terjadi dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Terkait dengan hal ini, LKPP juga akan memberikan dukungan serta pembinaan melalui Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah Pembinaan PAPD selaku unit organisasi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap pemberian layanan dan advokasi, pemberian saran, pendapat, rekomendasi, dan koreksi terhadap pelaksanaan pengadaan barang jasa di pemerintah daerah. Bapak dan Ibu yang hadir yang saya hormati, pada kesempatan kali ini tentunya saya berharap kegiatan lapor KPBJ tingkat provinsi NTT ini dapat meningkatkan sinergi antar pelaku pengadaan barang jasa pemerintah dalam mewujudkan pengadaan barang jasa pemerintah yang semakin bersih, semakin efektif, semakin efisien, serta menghasilkan barang dan jasa yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Saya kira demikian kiranya yang dapat saya sampaikan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapor KPBJ tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur dengan resmi saya. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sampai.
Bapak Ibu hadirin undangan sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur sekaligus membuka rapat koordinasi unit kerja pengadaan barang dan jasa. Dan hormat kepada Bapak Ayodhya GN Kelake, SHMDC, disilakan. Yang saya hormati Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia, Bapak Iwan Hermawan. Selamat datang di Kupang. Sekda Pemprov NTT dan juga para kepala OPD di lingkungan Pemprov Nusa Tenggara Timur dan juga dari seluruh kabupaten kota seprovinsi Nusa Tenggara Timur. Direktur Advokasi Pemerintah Daerah AKPP, Pak Fendi Dharma, pejabat dari Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan AKPP RI, wakil dari DPRD, Forkopimda, dan juga Ketua Umum IFPI beserta Dewan Pengurus. Para partner kegiatan rapor KPBJ, antara lain wakil dari Bank NTT, Dipranasda NTT, dan Wawarita Unit Biro PBJ serta Provinsi NTT, IFPI NTT, dan juga beberapa perusahaan lainnya. Para praktisi pengadaan barang dan jasa, akademisi, wirausahawan, swasta, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. Ibu Bapak serta rapor dan hadirin yang saya hormati, Salam, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang berkenan memberi rahmat-Nya sehingga kita semua dapat hadir dalam rapat koordinasi unit kerja pengadaan barang jasa tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024. Terima kasih kepada Sestama AKPP yang sudah berkenan hadir bersama seluruh tim untuk memberikan dukungan kepada pengembangan kebijakan maupun program pengadaan jasa barang dan jasa khusus di Provinsi NTT. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu pemungkin di dalam menggerakkan perekonomian nasional, termasuk juga untuk mempromot ekonomi lokal. Jadi ini adalah salah satu kebijakan yang memang harus kita dukung sepenuhnya, dan kita akan bisa meningkatkan daya saing dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pengadaan barang jasa yang memprioritaskan produk dalam negeri. Kalau melihat hasil kajian dari Bappenas dan juga BPS, ini sebesar 500 triliun rupiah dalam belanja pemerintah. Ini bisa berdampak pada 2 juta penyerapan tenaga kerja baru, dan ini mampu mengungkit perekonomian nasional antara 1,5 sampai 1,8%. Jadi kita harus mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dan tentunya juga melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah, dan koperasi tentunya, sehingga anggaran pembangunan ini dapat lebih menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah lebih signifikan lagi. Kalau kita melihat data, tadi saya ngintip data dari Pak Direktur, NTT ini untuk 2023 PDM-nya 76,32%. Kemudian untuk UMKK-nya 55,75%. Dan purchasing-nya itu 68,94%. Kalau mengecek data tadi sebetulnya sudah di-share juga oleh Pak Seks Utama, Pak Mendagri ini di WA grup para kepala daerah membagikan PDM pemerintah
Kalau kita melihat posisi NPWP di 2024 sampai dengan 30 Juni ini 89,33%. Jadi Pak Sekda ini tolong ditingkatkan lagi, kita masih punya waktu sehingga kita bisa masuk ke dalam PDN pemerintah provinsi yang jangan sampai terendahkan. Mungkin mengejar yang tertinggi juga kita kalau sudah siap bisa belajar dari provinsi yang tertinggi itu ada 5. Papua Barat Daya 100%, Papua Pegunungan 100%, Papua Selatan 99,33%, Jambi 98,91%, dan Yogyakarta itu 97,69%. Jadi ya, kita bisa menatap teman-teman di Provinsi Papua yang memang sudah bisa mencapai 100% belajar dari mereka. Kemudian untuk penyedia, nah ini di NTT ini baru terdapat 393 penyedia. Jadi angka ini masih kecil dibanding dengan Banyuwangi yang 10.000, sekitar 10.000-an. Jadi ya, kita masih harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan dengan daerah lain. Akses dan juga seluruh hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada LKPP yang menginisiasi dan menyusun rancangan undang-undang pengadaan barang dan jasa publik yang pada bulan Maret lalu telah disosialisasikan rancangannya kepada seluruh stakeholders di Provinsi NTT. Dia pengaturan dan rancangan undang-undang tersebut memuatkan dukungan dan komitmen pemerintah terhadap penggunaan usaha mikro, kecil, dan koperasi dan juga produk dalam negeri. Nah, nanti yang juga ada catatan di sini, swaklola NTT ini agar diperbaiki administrasinya, ya Pak PLT, karena untuk 2023 itu yang telah tersedia adalah realisasi penyedia. Untuk yang swaklola belum ada angkanya. Ya. Kemudian juga kalau kita melihat dari manajemen risiko PBJ, dan ini juga ada keputusan Mendagri nomor 1287 tahun 2024 yang mengatur tentang persetujuan pemberian TPP bagi ASN di Pemda yang mendorong UKPBJ baik di provinsi maupun kabupaten kota bersama perangkat daerah untuk melaksanakan fungsi pembinaan organisasi dan tata kerja perangkat daerah, dapat mengkaji, mengidentifikasi dan merumuskan indikator maupun kriteria dan besaran TPP ASN yang berada pada UKPBJ berdasarkan kondisi kerja, di mana pekerjaan PBJ ini memiliki risiko dengan ketentuan hukum. Dan juga untuk menjadi pusat keunggulan pengadaan, UKPBJ harus memiliki standar pengadaan yang disebut sebagai tingkat kematangan. Saat ini kan Biro PBJ Provinsi NTT ini tingkat kematangannya level 3, proaktif. Jadi perlu ditingkatkan profesional sumber daya manusia dan juga modernisasi lembaga PBJ dalam rangka sistem dan prosedur supaya cepat, mudah, dan tidak berbeda. Jadi kami harapkan terselenggaranya kegiatan ini dapat mensinkronisasi dan juga membantu pemahaman yang kuat, komitmen bersama. Ini yang penting, komitmen bersama supaya tata kelola yang baik itu dapat diimplementasikan dalam pengadaan barang jasa di Provinsi NTT sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga arah kebijakan LKPP. Dan dalam kesempatan ini juga kami mengucapkan selamat pada Ketua Umum IFPI yang telah hadir dan melantik DPW IFPI NTT. Ini tentunya akan mengembangkan kompetensi, meningkatkan kompetensi, dan juga bisa sharing ilmu
dan juga Pak Direktur bersama seluruh tim untuk sharing pengetahuan dan juga pengalamannya kepada kami di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Sati Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat selalu. Terima kasih. Kami dan hormat kepada Ketua LKPP dan juga Ketua IFPI berkenan berada di depan untuk menerima pelakat dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.